Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi juga off air lumayan seru nih sebenarnya ya. Kita langsung ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, kalau misalnya melihat sejumlah tokoh nih ramai-ramai mengajukan amicus curiae. Kalau Bang Kodari sendiri melihat ini kira-kira akan berpengaruh tidak pada sidang putusan di MK pada Senin nanti? Pertama, kita kan harus tahu dulu apakah amicus curiae ini akan diberikan kesempatan atau ruang untuk dilihat atau dibaca oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu ya apakah kemudian penyampaian pendapat itu harus bersifat formal dalam sebuah forum seperti misalnya 4 menteri dipanggil ke Mahkamah Konstitusi atau cukup melalui surat keterangan-keterangan atau bahan-bahan yang bersifat tertulis. Nah, itu kita belum dapat konfirmasinya itu dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi dugaan saya kegiatan yang bersifat formal seperti mengundang menteri itu sudah tidak akan dilakukan lagi karena pertama MK sendiri sudah secara resmi menutup proses itu tanggal 16 April yang lalu dengan menerima kesimpulan-kesimpulan dari para pihak, dan yang kedua waktunya juga pendek, tanggal 22 sudah harus keluar keputusan. Jadi sebetulnya pada fase ini menurut saya majelis hakim itu sudah sampai di tahapan merenung, dan kalaupun ada misalnya diskusi atau pembahasan internal di antara sesama hakim-hakim MK untuk memutuskan keputusan final pada tanggal 22. Jadi menurut saya juga teman-teman yang pada hari ini berbicara mengenai amicus curiae itu juga jangan terlalu GR ya, bahwa amicus ini akan dapat memberikan masukan atau tekanan atau pengaruh opini yang besar kepada hakim konstitusi. Saya pribadi melihat sebetulnya mekanisme pengadilan tokohan sebesar Megawati juga berpengaruh karena punya nilai sejarah dan sebagainya. Bahkan tadi kalau berkaca pada sejarah banyak loh dulu yang bisa dibatalkan, kata Bang Ruhut bilang begitu. Iya. Khusus untuk Ibu Megawati, menurut saya sebetulnya kalaupun diberikan kesempatan Ibu Megawati untuk tampil ya berbicara, saya kira poin-poin utamanya mungkin 90% sudah kita ketahui dan kita dengar, baik dari statement Ibu Mega, tulisan Ibu Mega khususnya di Harian Kompas yang panjang lebar itu, maupun dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang dekat beliau seperti Mas Hasto Kristianto. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan tadi, bahwa sebetulnya semua poin-poin keberatan, semua poin-poin masukan, semua pandangan, semua perspektif itu pada dasarnya sudah terakomodasi dalam mekanisme sidang yang kemarin. Kita tahu bahwa 01 diberikan kesempatan seharian penuh untuk menampilkan saksi-saksinya di luar argumentasi atau posita dan petitum yang sudah ada di dalam gugatan. Saya kira sudah sangat-sangat komprehensif lah. Bahkan sebetulnya amicus curiae dalam pengertian luas menurut saya justru inisiatifnya sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan 4 menteri di Mahkamah Konstitusi ya. Dalam pengertian luas menurut saya itu juga adalah amicus curiae sebetulnya. Oke, kita ke Bang Frits. Bang Frits, tadi Bang Ruhut bilang sebenarnya bisa saja tuh dibatalkan gitu. Artinya dia dari kubu 0301 sebenarnya tetap sejarahnya optimis ada gitu. Katanya. Kan namanya sebuah usaha ya kan, kalau kita bisa melihat pertama apa yang selama ini telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kita mengacu kepada pilkada. Memang di dalam beberapa putusan pilkada Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan. Tapi kan kita harus bisa melihat pertama konteksnya apa, tahun berapa pilkada tersebut pernah dibatalkan oleh MK misalnya. Apakah dulu pernah ada pengaturan soal TSM yang selama ini selalu dibawa ataupun menjadi dasar dari sebuah permohonan paslon 1 dan paslon 3. Dan yang kedua, konteks kedua misalnya ya kita mengacu kepada kasusnya Bovendigul, pilkada Bovendigul ataupun kasusnya Sabu Rejua misalnya yang dibatalkan oleh MK. Kita kembali lagi kepada konteksnya. Apakah saat itu apakah ada peran daripada Bawaslu-nya? Apakah sudah ada proses terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa hanya mengacu kepada pengalaman masa lalu. Apalagi konteks ketiga, ini jelas perbedaan antara pengaturan pilkada dan pengaturan pemilu, di mana apa yang dimohonkan, apa yang didalilkan oleh paslon 1 dan paslon 3 itu bukan hanya soal suara, tapi soal proses yang seharusnya bukan merupakan menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Tova, tadi komentarnya gimana kalau melihat tadi nggak usah GR dulu, belum tentu juga tadi Bang Kodari bilang. Tapi Abang tadi sepertinya pede sekali.
Pede sekali ya. Pertama ini dulu yang perlu saya garis bawahi. Kenapa Megawati ini 01, 03 sebenarnya. Tapi dalam literasi yang saya baca, Tapi mau dibahas ya. memang itu ada 3. Amicus curiae itu ada 3. Pertama ya memang orang yang merasa berkepentingan, maka dia daftar. Yang kedua, kadang nih di luar negeri, karena memang keinginan hakim, ada nggak yang mau membantu kami nih? Oke. Maka dipanggil ke mahkamah. Tapi yang ketiga adalah menurut sebuah buku yang saya baca semalam, memang orang yang memiliki perkara itu sendiri bisa. Karena merasa kurang puas. Oke. Yang aneh itu adalah yang 02 sampai 10.000 amicis itu untuk apa nanti? Kalau memang tidak efektif katakanlah, kan menurut Profesor Dr. Kodari tadi, Kodari tadi, ya kan sudah terbuka di media massa toh. Tapi nggak begitu. Ini sebenarnya pesan penting, tanda petik ya, kode bahwa pemilu kita itu bermasalah bukan karena sudah terbuka di media, sudah bisa kita tebak dan seterusnya. Bukan itu masalahnya. Tapi betapa pemilu ini menjadi keprihatinan bersama. Biasanya kalau amicus curiae itu keluar karena kejengkelan. Karena apa? Sesuatu yang dongkol nggak bisa ada solusi, sepertinya nggak ada solusi. Karena apa? Semua bermain, semua berkonspirasi, muncullah amicis ini. Tapi ini kan lucu, sekarang 02 kemudian Jumpa Pers mengeluarkan 10 loh. Dia kecewa apanya? Kan begitu. Jadi ini diterima saja, tidak perlu kita berteori seperti Lampau misalkan Mas Kodari nih paling jago nih. Daripada pemilu dua kali putaran, 1 putaran aja, biayanya lebih ngirit. Nggak usah amicus curiae, karena apa? Udah terbuka di media, nggak perlu. Kita terima aja semuanya. Siapa tahu ini berlaku progresif, MK akan membuat sejarah baru, menjawab keadilan dengan palu ketuk keadilan. Gitu. Kalau Bang Ruhut ini udah senyum-senyum nih, udah mau pengen jawab, tapi nanti dulu ya Bang ya, usai jeda ya, kita bahas lagi ya. Biar rame lagi gitu Bang, usai jeda ya, kami segera kembali ya.